Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Rotak YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, inilah dia smartphone yang paling ditunggu-tunggu, paling gue tunggu-tunggu selama setahun ini. Dan kemarin juga sempet ada drama-drama sedikit pas gue just tip ya, nitip di salah satu platform just tip lokal. Karena ya memang HP ini tuh nggak dirilis resmi, jadi kalian harus beli dari luar negeri, yaitu Google Pixel 6. Ini yang versi biasa ya. Smartphone ini karena nggak dirilis di Indonesia, jadi ngedapetinnya lumayan butuh perjuangan, terutama di dompet karena ya udahlah. Dan setelah pakai smartphone ini selama kurang lebih sebulan, menurut gua, yes, Google Pixel kali ini tuh nasibnya bakalan beda sama Google Pixel yang sebelum-sebelumnya. Bedanya gimana? Langsung aja, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go! Oke, sip, langsung aja kita mulai dari pembahasan segi desainnya yang cukup kontroversial nih guys. Dari awal smartphone ini bocor, desainnya memang memancing perdebatan ya, terutama di modul kameranya yang kayak apa sih, unik gitu ya, bentuknya kayak kacamata Daft Punk gitu kan. Dan ini juga bocornya lumayan lama nih, kalau diingat mungkin kayak sekitar 6 bulan sebelum smartphone ini bahkan dirilis gitu guys. Makanya kayak awalnya itu gue ngeliatnya, gue juga jujur gue kurang suka sih ya. Tetapi kayak makin dilihat tuh kayak makin suka gitu ya. Mungkin ini bukan, kalau kita ibarat cewek ya, bukan tipe cewek yang bakalan lu suka pada pandangan pertama. Tetapi setelah dilihat-lihat ya, intinya karena mungkin beda kali ya, beda dari biasanya. Desainnya beda sama desain smartphone-smartphone yang sekarang ini pada umumnya, dan bikin smartphone ini jadi unik banget. Nah, cuma memang yang jadi catatan gue adalah ini build quality-nya guys, yang agak disayangkan berasa kurang kelas flagship-nya gitu guys. Frame-nya sih memang metal dan build quality-nya lumayan solid, tetapi kayak tombol-tombolnya ini guys, tombol volume, tombol power, ini tuh kurang kerasa pakem gitu guys, goyang-goyang, dan pas dipencet juga kurang enak. Walaupun memang bagian depan belakang udah pakai kaca, udah pakai Gorilla Glass Victus, jadi mantep. Pas dipakein case sih udah jadi lumayan nolong, terutama untuk bagian tombolnya. Jadi ya gue harus bilang lebih baik smartphone ini lebih enak dipakein case. Kita lanjut ke bagian depan, kita bahas ke bagian layarnya ini guys. Karena ini yang pas awal pertama gua pakai tuh berasa bikin agak kurang nyaman, kurang enak gitu guys. Karena memang layarnya ini tuh agak lebar dibandingkan smartphone pada umumnya. Jadi setelah gua cek ini tuh rasionya 20:9. Jadi emang kerasa kurang nyaman dipakai satu tangan. Agak lebar, jadi butuh usaha untuk reach ke ujung layarnya ini dengan satu tangan. Jadi ya kalian harus pakai dua tangan. Ini HP yang dua tangan, walaupun yang Pixel 6 ini lebih kecil ya dibandingkan sama 6 yang Pro. Dan menurut gue sih nggak apa-apa 90Hz karena stok Android 12 di HP ini tuh udah smooth banget animasinya. Nanti kita bahas lengkap tapi di bagian Android 12-nya. Untuk resolusinya dia Full HD plus dengan ukuran 6,4 inci, dan tingkat keterangannya juga menurut gue udah oke. Dan untuk urusan fitur juga udah terbilang lengkap banget. Ada stereo speaker, on-screen fingerprint yang lumayan responsif menurut gue walaupun nggak terlalu cepet banget, dan juga ada always on display yang cuma ada satu ini aja kecil kalau yang ada notifikasi, tapi kalau notifikasinya udah habis jamnya itu akan berubah jadi yang gede. So yes, sekarang kita masuk ke bagian yang bisa dibilang jadi poin terpenting kalau ngebahas Google Pixel, yaitu kameranya. Yes, Google kali ini memang mengupgrade ya hardware kamera di Pixel 6 dengan menggunakan sensor utamanya 50 megapiksel, ada OIS juga, dan ada 12 megapiksel lensa ultra wide. Jadi cuma dua untuk yang versi Google Pixel 6 biasa. Yang Pixel 6 Pro itu ada telefotonya. Jadi cuma dua, dan di depan ada satu buah lensa 8 megapiksel selfie kamera. Dan harus gue akuin memang hasil jepretan Google Pixel ini masih yang the best lah. Gue suka banget sama warna-warnanya dan beda sama kamera-kamera smartphone lain, even sama iPhone untuk urusan fotonya ya. Walaupun memang on some cases itu jadinya kerasa agak artificial, kerasa agak dibuat-buat gitu. Memang Google dari awal mencoba memaksimalkan kapabilitas dari segi computational photography, karena Google kan emang istilahnya yang bikin software, semua jenis software ya. Dimana ya banyak software yang bekerja jadinya guys di balik foto-foto dari smartphone Google Pixel ini. Selain itu juga computational fotografinya itu dibawa ke next level sama Google dengan fitur seperti namanya Magic Eraser yang bisa menghapus, bisa menghilangkan objek. Misalnya yang kalian bisa lihat nih di foto ini, terlihat bagaimana software itu bisa mendeteksi posisi benda, dan ketika benda itu dihapus dan digantikan dengan motif kayak in this case nih keramik yang kurang lebih mirip, jadi nggak kerasa, bisa bener-bener kayak asli gitu guys, kayak diedit tapi editannya mantep gitu ya. Pastinya fitur-fitur ini bakal sangat membantu misalnya kalian sering foto di tempat yang ramai, misalnya kalau lagi travel gitu kan, foto di tempat pusat travel gitu kan ramai pasti ya. Jadi itu bisa dipakai. Kemudian untuk kualitas video,
terlihat kalau di Google Pixel 6 ini viewfinder-nya lebih stabil. Jadi memang di iPhone nanti kalau setelah di-cut baru dia akan lebih stabil, dan ini juga kita bisa langsung mengganti menjadi kamera ultra wide. iPhone sedikit lebih wide kamera zoom-nya, tapi emang di Google Pixel nggak ada zoom sih, jadi ya kurang lebih gini sih. Sama satu lagi tadi di Google Pixel 6 kamera depannya kita nggak bisa setel untuk resolusinya, jadi cuma bawaannya aja, kayaknya Full HD. Oke, yes, jadi kita testing sekarang untuk kamera selfie dari kedua smartphone ini. Yang kalian bisa lihat, yang gue lihat sekarang ini yang kiri, mungkin kalau di videonya ini adalah Google Pixel 6, sedangkan yang ini adalah iPhone 12 Pro Max. Dan yes, yang di Google Pixel 6 gue ngerasa agak lebih nge-crop ya dibandingin yang ada di 12 Pro Max, dan dari segi warna juga kelihatan yang di Google Pixel agak sedikit soft gitu. Ya untuk video masih kurang lebih kayak gini sih. Oke, next gue pengen bahas satu hal yang biasanya bikin paling nyaman sama Google Pixel, tetapi kali ini bikin gue kurang nyaman, yaitu OS-nya si Android 12 ini guys. Jadi ketidaknyamanan gue itulah saat kayak pengen buka notifikasi. Misalnya kayak gini, kalian harus masukin password, harus masukin pattern, dimana biasanya kalau di smartphone lain kita tinggal pakai fingerprint aja. Itu agak aneh ya, entah kenapa setiap kali ngeklik notifikasi ya mesti kayak gitu, dimintain PIN, dimintain pattern instead of fingerprint. Jadi ya itu harus dibiasain aja, dan itu juga sebenarnya cuma permasalahan software gitu ya. Dan selain itu juga secara keseluruhan, secara umum Android 12 ini gue ngeliat masih beberapa aplikasi itu nggak support. Jadi contohnya aplikasi My Telkomsel yang gue pakai, dan gue juga sempat share itu di Instagram, dan ternyata minggu lalu gue barusan coba, itu udah akhirnya bisa. So yes, untuk overall experience di Android 12, kalau gue bisa bilang itu masih belum maksimal, masih belum optimal, mungkin masih butuh waktu lagi. Oke, kemarin gue sempat buka pertanyaan juga di Instagram, dan paling banyak ditanya ini sama kalian yaitu perihal Instagram Story. Dan yes, I gotta say it's pretty bad. Masih kurang optimal. Nggak kayak Pixel sebelumnya yang ada namanya chipset Pixel Visual Core yang bisa bikin kerja dengan Instagram itu jadi lebih optimal, dimana kalian bisa langsung jepret aja dan hasilnya langsung bagus. Nah di Pixel 6 itu nggak ada lagi, yang mana ngebuat hasil foto jepretan langsung dari Instagram Story itu nggak maksimal. Instead kita harus foto dulu guys dari aplikasi kamera, terus baru kita publish di Instagram Story, itu baru hasilnya bisa oke. Ini tuh dikarenakan Google udah menggunakan chip baru yang bernama Google Tensor Chip, yang mungkin kalian tahu semua juga, yang seharusnya secara teknologi itu lebih advance, lebih baru. Cuma memang gue curiga karena ini memang masih baru, seperti biasa aplikasi-aplikasi itu belum optimal untuk software di chip ini, dan akhirnya ya kita ngomongin ke Google Tensornya sendiri, gue cek-cek, gue research, gue quote ini dari interview The Verge dengan Google Hardware Chief-nya yaitu si Rick Osterloh, menggambarkan kalau Google Tensor itu tuh nggak kayak chipset pada umumnya, chipset biasa kayak Snapdragon, kayak MediaTek, di mana ada CPU, ada GPU, dan juga ada RAM-nya. Kemudian digabung dengan beberapa koprosesor, prosesor-prosesor kecil misalnya kayak Pixel Visual Core, atau kalau di Apple tuh kayak H1 chip, atau ya chip-chip security kayak gitu. Dan kalau sekarang di sini guys udah berbeda, di mana fokusnya si Google Tensor sendiri ini adalah ML dan AI. Otaknya jangan jorok. ML tuh machine learning, dan artificial intelligence tuh AI-nya ya. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih detail, kalian bisa cek aja interview mereka, gua taruh linknya aja di bawah. Dan kalau gua ditanya gimana sih penggunaan sehari-hari si Pixel 6 ini? Well, menurut gua performance-wise ini masuk dalam kategori yang hampir flagship. Almost. Ya, perpindahan aplikasi, multitasking, semua gesit dan nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Cuma memang ketika kita tes untuk penggunaan yang lebih berat ya, kayak benchmark dan juga ketika ngelihat ke gaming, kalian bisa lihat angka benchmarknya, prosesor ini tuh masih di bawah performance dari chipset Apple tahun lalu yang gue pakai di 12 Pro Max, misalnya si A14 Bionic, dibandingin sama Snapdragon 888 itu juga masih di bawahnya. Yang artinya apa? Buat penggunaan berat-berat kayak gaming, itu kalian akan berasa kalau performance-nya itu nggak semaksimal chipset flagship. Kayak di tes di Genshin Impact, ini gue cuma bisa dapat settingan medium demi FPS yang stabil, 30 FPS. Ketika dinaikin ke high, itu langsung frame drop-nya berasa banget dan kurang bisa dimainin menurut gue.
Cuma memang untuk urusan baterai, menurut gua HP ini masuk dalam kategori yang hemat. Baterainya juga cukup gede, 4614 mAh, yang setiap malam gua itu bisa tersisa 15-20% sebelum tidur. Jadi tergolong oke, dan juga ada mode seperti adaptif baterai yang memang kayak dibilang tadi guys, dia memaksimalkan baterai lewat machine learning daripada penggunaan kita sehari-hari. Jadi ya balik lagi aja, chipset ini masih baru dan masih kemungkinan besar ada yang belum optimal karena butuh update daripada sisi software. Tapi ya buat Google sendiri ya urusan update gua percayain ke mereka karena ya mereka yang bikin semua aplikasi, semua software tadi. Mungkin nanti kalau udah setahun kita akan coba bikin video lagi guys, update penggunaan setahun sambil ngeliat apakah harganya turun atau enggak kayak adik-adik sebelumnya. Dan yes, kalau kita ngomongin harganya sendiri, sebelum gue ngomongin harga aja ya, gue share dulu beberapa part yang mungkin belum ke-share dari tadi. Pertama, NFC, cek. IP68, cek. Dan yang paling terakhir, yang paling gue berkesan adalah si haptic feedback yang ada di Google Pixel ini. Mungkin ini yang paling the best, paling terbaik yang gue pernah rasain di sebuah smartphone. Yes, it's better than iPhone loh. Oke, so langsung aja masuk ke harganya. Untuk harganya sendiri Google Pixel 6 yang biasa itu dijual di $599 harga aslinya ya. Untuk varian yang 128GB ini. Kalau di rupiah sekitar 8,5 juta rupiah. Tetapi saat ini di pasaran kalau kalian pengen beli itu emang harganya 14,5 juta rupiah. Gue sendiri, gue share, gue beli ini di salah satu platform Just Tip Indonesia. 12,99 juta rupiah harganya itu karena waktu itu harga termurah. Dan yes, tapi pakai Just Tip ini kalian mesti ada sedikit nunggu. Bukan sedikit nunggu, harus nunggu guys, lumayan lama. Plus juga ada sedikit drama yang gue juga ceritain kronologinya di video live unboxing si Google Pixel ini. Gue taruh aja di atas kalau kalian pengen cek gimana prosesnya. So yes, dengan harga segitu kira-kira smartphone ini worth it atau enggak sih? Secara performance untuk hardcore user yang suka gaming, yang suka macam-macam, mungkin ini enggak worth it. Masih banyak pilihan lain yang lebih kencang di harga yang lebih murah. Tetapi dari segi user experience, smartphone Google itu tuh memang beda guys. Memang ada tempat di hati orang yang udah pernah pakai. Ditambah lagi sekarang desain smartphone ini tuh unik, beda, dan pastinya ya urusan software Google bakal disupport terus. Google Pixel 3 XL yang kemarin kita review, which is HP 3-4 tahun lalu aja masih bisa support sampai Android hari ini. Dan untuk urusan kamera juga termasuk yang terbaik, terutama di urusan computational fotografinya. Jadi, yes, menurut gue sih smartphone ini menjadi smartphone yang manis untuk menutup tahun. Dan ya segitu aja sih mungkin kata-kata yang pas ya. Dan itu tadi review gue buat Google Pixel. Semoga videonya bermanfaat. Dan let me know apa pendapat kalian tentang Google Pixel 6 ini. Langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Dan jangan lupa kalau kalian suka videonya diklik tombol jempol. Dan jangan lupa juga di subscribe ke Best Innotech. Hidupin loncengnya. Dan itu aja, stay safe, stay healthy. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Merry Christmas, Happy New Year, and ciao. Yeah.